Namaku Hani. Ini ceritaku tentang diriku, juga tentang pandemi yang kian berlalu. Sedih, perih, dan pilu terasa di semua kubu. Pandemi itu sejenak menghentikan langkah, menghentikan paksa semua yang tertata. Mulai balita hingga orang tua, semua merasakannya. Tapi tak semua terhentikan, termasuk budayawan yang kreatif sendiri meski tak sendirian, yang terampil mandiri menaungi ragam kalangan. Dalang. Sang ahli seni harus menggantung misi di pelataran pandemi, menanti sang kasih merengkuh pertiwi untuk riuh kembali. Sang ahli narasi menyanyi dan menari. Begitupun dalang buku. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan Pak. Ya, pagi. Mari silakan. Akan duduk. Pak Dalang dari pinggiran kota yang membatalkan semua pertunjukan, terpaksa untuk tetap di rumah saja. Baik, sebelumnya permisi dulu ya Pak ya untuk menjelaskan. Baik, Pak Buku. Di sini saya tuh main-main. Sebenarnya saya itu tertarik sama dunia perwayangan seperti itu Pak. Jadi saya di sini tuh mau nanya-nanya, mau mendapatkan informasi lebih mengenai dunia perwayangan. Nah kebetulan dalam yang saya tahu itu hanya jenengan saja begitu di daerah Gresik ini. Nah untuk jenengan sendiri kan sudah seperti dalam nasional seperti itu ya, karena telah muncul di web, di beberapa artikel dan juga di YouTube juga. Jadi saya mau nanya-nanya seputar dunia perwayangan. Nah Pak, untuk dalang sendiri kan menurut orang awam atau saya ini kan hanya tahu kalau dalang itu sebagai orang yang menggerakkan yang gitu. Nah mungkin dari jenengan mau menjelaskan lebih mengenai dalang itu seperti apa sih, dia itu seperti apa, mungkin dari Bapak mau menjelaskan gitu. Dalang sendiri itu dari asal kata hangudal piwulang, artinya berikan petuah ke masyarakat. Dalang konon zaman dulu itu sebagai sebagai perantara untuk dalam acara-acara religi, misalkan ruatan dan sebagainya. Kurun waktu dalang juga memberikan unsur hiburan ke masyarakat. Jadi tidak hanya unsur hiburan saja, tapi di dalamnya syarat dengan pesan moral, kritik sosial maupun dakwah juga maupun propaganda. Jadi wayang sendiri itu sebenarnya multifungsi, apalagi di era sekarang. Kiranya itu. Nah ini kan Bapak kan telah menerjuni dunia perwayangan seperti itu, dan sekarang sudah menjadi dalang begitu kan. Nah dulu itu Bapak kenapa kok lebih tertarik belajar dunia perdalangan begitu Pak? Memang jiwa itu terbentuk sejak kecil. Saya sudah kenal sama gamelan dan wayang. Kala itu saya terlahir di Jember. Dan orang tua saya sebagai PNS yang memberikan keleluasaan pada anaknya untuk bergelut ke seni, yang akhirnya tak terbayangkan juga bahwa cita-cita itu tercapai hingga saya menjadi dalang profesional. Jadi sudah terbentuk sejak kecil. Nah dan untuk ini kan Bapak sudah mendalami dunia dalang, terus menerima job-job begitu ya Pak ya. Dan untuk kuliah sendiri, Bapak ini bagaimana? Apakah melalui seleksi atau bagaimana? Tentang kru, dulu sebagian ketika
Pak Puko mengawali dan nikah di sini bersama istri Pak Puko, Ibu Ana, saya membeli perangkat gamelan. Nah, itu sebagian teman-teman itu ada yang belajar dari nol. Memang saya yang mengajar hingga menjadi bisa, tapi ya tidak seluruhnya. Dan teman-teman ini tidak hanya di sekitar Gresik saja, tapi dari Mojokerto ada, dari Lamongan ada. Jadi sebagian juga adik-adik alumni SMKI, tapi sebagian juga dari teman-teman profesional di luar pendidikan formal yang jadi satu saya ajar di sini. Berarti Bapak menerima juga ya untuk memberikan pengajaran kepada ya, kebetulan saya punya sanggar Trajwening. Di samping ini saya juga menerima pembelajaran para remaja, juga anak-anak seusia SD, SMP. Sampai sekarang masih berjalan? Ya, termasuk anak Pak Puko, putra Pak Puko yang masih duduk kelas 3, sekarang naik kelas 4 SD, tapi kenaikan cukup di rumah saja karena pandemi ya. Ya. Sampai sekarang berarti masih berlatih begitu ya Pak? Ya. Iya Pak Puko, dari penjelasan Bapak tadi itu semakin membuat saya excited begitu Pak, semakin semangat untuk belajar pewayangan. Nah ini kalau misalnya saya mau belajar pewayangan ini bagaimana ya Pak ya? Saya terima, itu malah senang sekali. Nanti dapat disimak, saya memberikan pelajaran ke anak-anak. Oh begitu, ya. Sekaligus saya ikut main gitu nggak Pak? Ya, sekalian nanti bisa gabung. Oke. Monggo, silakan. Oh di situ Pak? Ya, di kanan. Arek-arek, ayo kita berlatih bersama. Ini mbaknya mau gabung dan ingin mengetahui aktivitasmu berlatih wayang. Mari. Sudah banyak yang kehilangan pekerjaan, pedagang yang gulung tikar, buruh yang dikeluarkan, dan anak didik yang dibingungkan. Ini berarti kulit semua nggih Pak nggih? Ya, ini terdiri dari kulit kerbau atau sapi. Ya tadi kan Bapak sempat bilang yang masuk apa Pewayang Jawa Timur tadi ada Semar sama Bagong Besut. Nah, ini Punokawan gaya Jawa Timuran. Oh begitu. Untuk yang ini namanya? Nah, itu Semar. Nah, itu Semar. Untuk itunya sendiri Pak bagaimana? Karakternya sendiri Semar itu bagaimana? Karakter Semar itu selalu mengajak pada kebajikan. Oh begitu. Biasanya ini selalu menemani kesatria yang berbudi luhur. Jadi Semar ini yang selalu menasihati para kesatria yang berwatak utama. Dan ini kan saya lihat tadi boxnya ini full sama wayang gitu kan Pak. Iya. Dan untuk cerita wayang sendiri itu ada berapa dan mungkin untuk satu cerita sendiri membutuhkan berapa wayang gitu? Kalau pakem wayang itu secara garis besar dalam wayang Purwo Gagrag Jawa Timuran itu ada Ramayana dan Mahabharata. Nah, untuk masa saat ini pandemi ini pastinya sedikit banyak mempengaruhi jenengan dalam menjalankan pewayangan ini. Ya, jelas mungkin, ini. Ya, mungkin mau menceritakan sedikit Pak bagaimana itu akibat-akibat yang mungkin disebabkan oleh pandemi ini atau kerugian yang mungkin Bapak dapatkan. Yang jelas dengan dicabutnya izin keramaian ini Pak Puko, banyak terop saya atau tanggapan saya, pentas saya yang urung dilaksanakan dan juga tercancel.
di hari-hari ini bagaimanapun, walaupun ini dalam kondisi prihatin, saya tetap mengkondisikan bagaimana saya harus beraktivitas, walaupun dengan penuh keprihatinan saya tetap eksis dengan anak-anak, maupun saya melatih diri saya sendiri untuk mencari alternatif baru. Mungkin setelah ini saya bisa melihat adik-adik sekalian untuk tampil gitu ya Pak ya? Oh ya boleh, monggo silahkan. Sekaligus nanti saya juga mau diajarkan mengenai ini loh Pak, penggunaan gamelan. Boleh, nanti bisa diakrabi dan bisa digetok tularkan ke teman-teman sekalian. Siap. Ini saya dokumentasi, nah nanti dapat kita unggah, bisa dinikmati di internet untuk semua pemirsa. Namun tak berpengaruh untuk sang dalang. Tangan-tangan pengabdian tetap berkreasi menabrak batas keadaan. Walau tak lagi dapat menampilkan seninya di hadapan masyarakat. Di rumah saja bukanlah batasan untuk kita berhenti, tetapi bagaimana kita menyikapi ini untuk mencari solusi. Masalah bukanlah alasan, mandiri harus tetap diupayakan. Karena masalah itu diciptakan, maka solusi juga pasti beriringnya.